Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini Senin 9 September 2024. Kita akan mencoba untuk kembali memetakan satu hari ke depan di XAU USD dan beberapa pair utama lain. Sebelum jauh kita membahas analisa hari ini dan review hari Jumat kemarin, kita akan ingatkan buat teman-teman buat yang baru bergabung di channel Wijaya Trading, yang menemukan channel Wijaya Trading, bantu subscribe, like, dan share videonya sebanyak-banyaknya biar lebih banyak teman-teman baru yang teredukasi dengan memahami konsep tradingnya, dengan memahami bagaimana cara trading yang tepat, tentu akan meminimalisir tingkat kerugian. Kita akan memulai dengan mereview dari satu hari Jumat kemarin, yakni di tanggal 6 September 2024. Kita perkirakan emas ini akan bergerak turun ya. Kita perkirakan dengan simulasinya kira-kira begini. Bergerak di atas tidak lebih dari area resisten, maka akan kembali memantul ya, bergerak ke atas tidak lebih tinggi dari resisten, akan kembali memantul ya. Kemudian kita perkirakan untuk jenuh area berada di 2481. Ada news jam 19.30-nya sempat bergerak naik ya, di posisi buy di sana kita menempatkan posisi. Begitu tersentuh maka kita bisa recover dengan menempatkan batasan resikonya ya, berada di angka 400 sampai 500 boleh, 1-2% juga boleh. Kemudian kita lihat di pergerakan menjelang news ada pergerakan yang cukup signifikan warna merah ya, bergerak sekitar 475 ya. Namun demikian ketika ini kita sudah menempatkan posisi yang baru atau melakukan recovery di sana, maka kita bisa mendapatkan satu dari news yang ada. Bagaimana kalau jelang news kita punya posisi? Kalau kita belum bisa recover, kita bisa exit di awal ya, dengan batasan risiko yang sudah kita tentukan. Namun jika kita merasa dari analisa yang ada sudah berpotensi akan bergerak turun, maka kita bisa recover di kisaran 2515 atau 16. Di newsnya sempat bergerak turun yang nge-flash sampai di 2507 ya. Dengan demikian tetap saja bisa mengcover posisi buy. Yang kemarin teman-teman ada yang banyak bertanya, sudah posisi tersentuh di 2519 ya. Maka kita rekomendasikan tetap mengantisipasi tapi tidak menutup ya, karena tetap berpeluang akan berlanjut naik. Ya, meskipun ada sebagian yang ditutup dulu ya tidak masalah, itu adalah bagian dari cara recover ya. Ada yang dua-duanya dapat di atas ini dapat, kemudian dari selnya juga dapat ya. Kita perkirakan ketika turun mendekati area jenuhnya. Ya, ini kira-kira untuk reviewnya. Untuk selebihnya bisa nanti didiskusikan kalau ada pertanyaan berikutnya. Lanjut, kita akan memetakan lagi di satu hari ke depan ya. Kita sengaja tidak memberikan angka-angka untuk SL-nya karena sekali lagi batasan resiko itu adalah relatif sesuai dengan tingkat psikologinya, kecemasannya, sesuai dengan tingkat kemampuan dia untuk nanti mengcovernya. Dan tentu berkaitan dengan skill yang dipunyai ya. Ada yang menggunakan 1-2% silahkan. Ada yang menggunakan 5% silahkan. Ada yang menggunakan 30 sampai 70 pip silahkan.
Jadi tidak langsung pada angka, karena angka nanti sesuai dengan style masing-masing. Kalau saya menggunakan 300, saat dikasih angka 300 itu atau 30 pips itu mungkin nanti tidak semua orang cocok ya. Oke, selanjutnya kita coba untuk melirik di time frame weekly-nya. Di weekly-nya satu pekan yang lalu didominasi oleh bearish. Didominasi oleh bearish dengan level psikologis yang hampir sama di atas ya. Kemudian ada hijau yang tipis juga, artinya kekuatan bullish yang mulai melemah di sana. Kemudian di pekan ini tadi sempat bergerak naik, kemudian ditolak kembali ya, sampai pada akhirnya di 2470, kemudian hingga running saat ini. Kemudian di daily juga sama dominasi oleh bearish. Di H4 kita coba lihat, di H4 ini berada di area koreksinya ya, jadi juga masih berpeluang memantul ke atas, tetapi lebih banyak kekuatan bearish yang muncul di sana, sehingga masih berpeluang akan bergerak turun lagi. Di H1 kita lihat naiknya juga retest ya, koreksi masih belum tercapai dengan baik. Kita tandai di sana. Kemudian setelahnya kita menentukan ya, hari ini kira-kira seberapa jauh daily range-nya ya. Kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir, maka kita menggunakan yang normal saja. Bergerak turun dulu kita perkirakan begini ya, karena ini turun, kemudian nanti kita uji di area resisten, setelahnya bisa kembali bergerak turun ya, bergerak turun hingga di area supportnya ya. Kemudian akan coba nanti retest dan kembali turun. Ini simulasi yang pertama ketika potensi itu betul-betul sudah mengarah ke bawah dari candle-candle yang terbentuk. Sementara ketika bergerak naik, kita akan simulasikan dia nanti break dari resistennya, kemudian mencoba mendekati resisten berikutnya. Kemudian jika tidak mampu break, maka kita uji di supportnya, dan jika nanti ternyata kekuatan bullish itu lebih tinggi, maka akan kembali bergerak naik. Akan terbentuk struktur yang baru yang mengarah ke atas. Dari posisi bawah kita perkirakan nanti kita perkirakan di antara ini ya untuk daily range-nya. Kemudian kita baru akan mencoba untuk menempatkan posisi ya, karena ini masih akan cenderung turun. Kemudian jarak runningnya kita coba lihat ya, jarak running dengan supportnya juga ternyata masih signifikan di sana, sehingga kita menempatkan dulu yang terdekat di posisi sell, manfaatkan dari space yang ada. Sell di 2491.55, 2491.55 untuk sellnya. Target yang terdekat nanti kita tempatkan di sini. Target yang terdekat kita tempatkan di 2485. 85.14. Kemudian berikutnya jika masih kuat momentum bearishnya, tidak ada tanda-tanda kembali memantul, kita akan targetkan kembali berada di 2478.
Target berikutnya kita tempatkan di 2478.35. Selanjutnya di kondisi paling bawah itu kita uji di area jenuhnya, jenuh jual. Area jenuh jual kita perkirakan di 2469 poin sekian ya. 2469. Oke, kemudian ini aja untuk maksimum di bawah. Nanti kita lihat apakah di di area ini ada tanda pembalikan atau justru ada momentum yang sangat kuat. Nanti kita akan lihat. Jika yang ada adalah momentum yang sangat kuat, maka kita bisa gunakan daily range yang berikutnya yang lebih panjang. Di posisi atas kita menempatkan posisi buy dengan juga memanfaatkan space kecilnya ya, atau area yang terdekat di sana hingga di resisten di sana. Ini kita menempatkan dulu untuk buy-nya di 2501.30. Kemudian targetnya di kisaran 2507. 2507.42. Kemudian berikutnya di target yang kedua kita tempatkan mendekati resisten lagi di kisaran 2513. 2513.78. Kemudian terakhir untuk jenuh beli ya, jenuh beli kita perkirakan di sini ya. Jenuh beli kita perkirakan di 2523, area jenuh di 2523. Di area jenuh sekali lagi kita juga akan nanti menguji apakah yang ada momentum atau loss momentum atau mungkin ada banyak rejeksi di sana. Untuk area jenuh kita tandai dengan warna orange seperti ini sebagai bentuk kita membedakan nanti dan berhati-hati di kisaran harga itu. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan untuk mapping pagi ini di XAUUSD. Untuk pair yang lain nanti kita share secara tersendiri di grup teman-teman masing-masing. Silakan nanti dipelajari, silakan diuji. Kemudian ada pertanyaan silakan disampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan hari ini bisa maksimum profit kita. Ada manfaatnya buat teman-teman yang masih pemula dan masih bingung menentukan trading plan-nya. Hari ini mudah-mudahan juga bisa menjadi petunjuk yang baik. Terima kasih sekali lagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.